Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dan doakan terlebih dahulu saudara-saudara kita, teman kita yang sedang mengalami kesusahan. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam kesulitan apapun itu, mudah-mudahan segera keluar dari zona sulit itu. Baik teman-teman, mengakhiri pertemuan ke-7 di mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 4. Kita akan sama-sama belajar tentang kode etik psikologi dalam Islam. Nanti mata kuliah kode etik psikologi ada tersendiri di semester 6, tapi saya akan membuat pondasi dasar agar ketika kita belajar kode etik psikologi nanti sudah ada dasar-dasar al-Islam, sudah ada dasar-dasar kebenaran yang ada di hati sanubari kita semua. Jadi ketika suatu saat kok kita ingin nyeleweng atau keluar jalur dari etika yang sudah dituliskan, disepakati oleh Himpunan Psikologi Indonesia, sudah ada malaikat yang bersiap mencatat. Karena kita sudah tahu ilmunya, ada juga CCTV 24 jam dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menegur hati kita bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak boleh untuk kita langgar. Baik, ini adalah seekor kalajengking. Dia punya senjata, punya racun yang bisa untuk membuat manusia mati. Pertanyaannya adalah, apakah ketika manusia ingin meneliti racun kalajengking ini untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia, itu adalah sesuatu yang beretika? Ketika kita akan menguji obat penawar kepada seseorang yang tersengat racun kalajengking ini, apakah itu sebuah hal yang beretika? Jawabannya adalah ketika seseorang sedang belajar memahami Al-Quran, berarti dia sedang belajar memahami sebuah kebenaran. Dan dalam hatinya, ruh yang bersifat positif akan lebih dominan, sedangkan nafsu yang bersifat negatif, destruktif atau merusak akan lebih bisa ditekan. Kembali lagi kepada ilustrasi etika di atas, ketika racun kalajengking itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia, tinggal pertanyaannya, orang yang memasukkan itu memiliki hati nurani atau tidak.
orang yang memasukkan itu ruh positifnya lebih dominan atau tidak. Meskipun tujuannya kita sama-sama tahu menciptakan sebuah ilmu pengetahuan yang baru. Nah, ini adalah isu-isu etika yang banyak terjadi dalam masalah-masalah psikologis. Pertama, ada pelecehan terhadap klien, diperjualbelikannya alat tes psikologi secara bebas, dibukanya layanan psikologi oleh orang yang bukan ahli, hingga plagiarisme. Mungkin teman-teman saat ini baru akan mengalami hal yang terakhir, plagiarisme. Meskipun dosen atau siapapun tidak mengecek hasil, meneliti hasil tugas teman-teman, kalau tugas itu dibuat dengan cara-cara yang tidak benar, berarti satu persatu pintu kesalahan akan terbuka. Kenapa Pak Mrul bilang satu persatu pintu kesalahan akan terbuka? Karena ternyata tidak hanya amal jariah yang mengalir, tapi dosa jariah juga mengalir. Karena konteks kita di bidang akademik dan ilmu pengetahuan, maka yang harus kita lakukan adalah berhati-hati ketika akan membuat sebuah tugas, sebuah karya, jangan sampai itu mengandung plagiarisme. Karena jika itu sampai mengandung plagiarisme, mencontek atau menjiplak persis karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya atau tanpa memparafrase ulang, ketika karya kita dibaca oleh orang lain dan dijiplak, kesalahan itu terjadi pada kita. Begitu seterusnya. Nah, dalam kaitannya dengan praktek psikologi maupun praktikum, ada etika yang harus kita penuhi atau dikenal dengan nama informed consent. Bahasa Indonesianya lembar kesediaan atau lembar persetujuan. Lembar itu mengandung 3 hal. Aspek legalitas, humanitas, dan wujud tanggung jawab. Legalitasnya ada di mana? Ada tulisan hitam di atas putih. Jadi kalau kita suatu saat dituntut karena tidak melakukan asesmen psikologis sesuai dengan yang dituliskan, ada bukti. Aspek humanitas ini sebagai bentuk penghargaan kita bahwa objek yang kita teliti, objek yang kita ukur adalah manusia. Dan sebagai wujud tanggung jawab, dengan adanya lembar persetujuan ini, ada etika-etika yang harus kita patuhi agar dua belah pihak tidak dirugikan. Apa saja informed consent digunakan? Pada saat ini digunakan untuk asesmen, konseling, intervensi, maupun membuat HPP, hasil pemeriksaan psikologis. Tapi dalam konteks belajar psikologi atau mahasiswa psikologi, informed consent kita akan gunakan di asesmen dan konseling. Asesmen bentuknya apa? Yang sebentar lagi kita akan lakukan saat praktikum psikologi eksperimen. Asesmen mau individual, kelompok, atau organisasi. Kegiatan yang membutuhkan informed consent adalah role play atau praktek, baik itu subjek umum maupun subjek mahasiswa, termasuk di dalamnya praktikum.
Selain itu, dalam sebuah penelitian atau pelatihan, kita juga membutuhkan yang namanya informed consent. Itu adalah konseling, mau sifatnya individual, kelompok maupun organisasi, kita butuh yang namanya informed consent sebagai wujud etika kita. Siapa yang berhak melakukan ini, prosedurnya bagaimana, pemilihan pendekatan yang tepat, itu semua dijelaskan dalam informed consent counseling. 3. Intervensi psikoterapi atau psikoedukasi. Ini juga kita harus gunakan informed consent. Siapa yang berhak melakukan intervensi ini disampaikan, prosedurnya bagaimana, kemudian pemilihan pendekatan atau pemilihan paradigma yang tepat itu seperti apa. Dan terakhir ada penyusunan hasil pemeriksaan psikologis. Ini juga harus menggunakan etika yang baik dan benar. Nah, model penyusunan HPP seperti apa itu akan dijelaskan nanti di semester 6 di mata kuliah psikodiagnostik 1 dan psikodiagnostik 2. Nah, teman-teman, jika informed consent sudah kita lakukan sebagai wujud etika kita, menggunakan orang sebagai subjek penelitian kita, maka gugurlah kewajiban kita atau sudah izin, kita sudah melakukan izin terhadap orang tersebut untuk mencapai tujuan yang kita maksud, yaitu melakukan serangkaian asesmen maupun konseling, sehingga nantinya di akhirat nanti kita tidak akan dituntut karena hubungan horizontal kita dengan sesama manusia sudah dipenuhi. Baik, itu hal yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-7. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.